Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan sehat selalu. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah. Dan pembelajaran hari ini kita akan mengulang kembali pendalaman materi bahasa Indonesia, utamanya pada tema 1. Kita bahas untuk persiapan menghadapi ujian tengah semester nanti. Untuk tema 1, kalian nanti buka halaman LKS-nya, yaitu pada halaman 32 kalau enggak keliru. Ya betul, halaman 32. Coba kalian buka halaman 32, kita bahas bareng-bareng. Dan siapkan buku LKS-nya. Nah anak-anakku, coba kalian buka LKS-nya, tema 1 halaman 32. Nomor 1, bacalah teks berikut. Ini tak perlu Pak Guru baca lagi, di buku kalian lihat. Pak Guru hanya cukup membaca pertanyaannya saja. Gagasan pokok pada bacaan tersebut adalah, ya di atas itu Indonesia kaya akan tarian daerah, ya. Setelah kalian baca, jawabannya adalah C, Indonesia kaya akan tarian daerah. Nomor 2, kalian baca lagi, festival rakyat di daerahku sangat meriah. Kemudian pertanyaannya adalah, gagasan pokok bacaan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya yaitu D, kemeriahan festival rakyat. Nomor 3, pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan adalah, jawabannya yaitu A, gagasan pokok. Bacalah teks berikut. Nah ini juga kalian baca, yaitu teks sesampainya di kebun raya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, gagasan pokok pada teks tersebut adalah, jawabannya yaitu B, sesampai di kebun raya kami terkagum-kagum melihat keindahannya. Nomor 5, paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama pada titik-titik paragraf. Jawabannya adalah A, yaitu pada akhir paragraf. Kemudian yang B, nomor 1, apa perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok atau disebut dengan ide utama, atau kalian sering mendengar dalam pembahasannya sebelum-sebelumnya, yaitu kalimat utama. Jadi gagasan pokok cukup 1 kalimat saja. Gagasan pendukung yaitu juga termasuk kalimat penjelas, ya. Jadi gagasan pendukung, kalimat penjelas ini terdiri dari 1, 2, 3 kalimat penjelas atau seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Itu perbedaan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Nomor 2, buatlah sebuah paragraf dan tentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Misalnya contoh, kalian buat paragraf dengan kalimat utama, Rina naik kelas 5. Kemudian setelah kalian buat kalimat utamanya, kalian buat kalimat penjelasnya. Seperti kalimat penjelas pertama, misalnya, ia mendapat juara 1. Ini kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas kedua, di kelas 5 ia ingin belajar lebih giat, nah, agar ia tetap juara 1. Ini kalimat penjelas kedua. Dan buat lagi kalimat penjelas ketiga, ia selalu memperhatikan guru. Nah, ada juga ditambah lagi kalimat penjelas keempat, dan dia juga sering mengerjakan PR. Nah, ini termasuk kalimat penjelas keempat. Jadi kalimat penjelas 1, 2, 3, dan 4 tadi digabung dengan kalimat utama, maka jadilah sebuah satu paragraf.
Kemudian nomor 3, bacalah teks berikut. Ini kalian baca di LKS-nya, yaitu Pulau Lombok saat ini telah menjadi salah satu tujuan wisata utama Indonesia dan seterusnya. Nah, yang nomor 3 pertanyaannya adalah tuliskan gagasan utama paragraf tersebut. Jawabannya adalah Pulau Lombok saat ini telah menjadi salah satu tujuan wisata utama Indonesia. Nomor 4, bacalah teks berikut. Nah, silakan kalian baca teksnya, yaitu batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia dan seterusnya. Pertanyaannya yaitu tuliskan gagasan pokok paragraf tersebut. Jawabannya adalah batik warisan kebudayaan Indonesia. Lainnya itu adalah kalimat penjelas atau kalimat atau gagasan pendukung. Nomor 5, jelaskan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, jawabannya adalah 1, baca paragraf dengan cermat. Kemudian yang nomor 2, setelah itu cermati kalimat pertama atau kalimat utamanya. Selanjutnya kalian buka LKS-nya halaman 64, tetap pada tema 1. Di situ ada 1, 2, 3 paragraf. Nomor 1 ada 3 paragraf. Nah, bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 3. Dibaca dulu, kemudian soalnya adalah nomor 1, gagasan pokok pada paragraf pertama adalah titik-titik. Jawabannya yaitu C. Liburan kali ini Devi diajak ayah dan ibu mengunjungi paman. Nomor 2, gagasan pokok pada paragraf kedua adalah yaitu pada saat Devi berkunjung itu. Jawabannya yaitu C. Pada saat Devi berkunjung kebetulan sedang diadakan upacara adat Kasada oleh suku Tengger. Selanjutnya nomor 3, gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah jawabannya yaitu A. Bagi masyarakat Tengger, upacara Kasada memiliki beberapa manfaat. Nomor 4, kalimat dalam sebuah paragraf yang menjadi acuan untuk kalimat selanjutnya disebut kalimat titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu kalimat utama. Selanjutnya kalian buka halaman 65. Nomor 5, langkah pertama sebelum membuat ringkasan adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, membaca dengan cermat. Kemudian yang B, bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan sampai nomor 4. Tuh kalian baca. Pertanyaan pertama, tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama teks tersebut. Jawabannya adalah hari Minggu di alun-alun kota tempat tinggal Riko diadakan pesta budaya. Nomor 2 pertanyaannya, tuliskan gagasan pendukung pada paragraf pertama teks tersebut. Jawabannya adalah acara ini selalu diadakan setiap tahun menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia. Ini penjelas pertama. Kemudian kalimat penjelas kedua, tujuan diadakan pesta budaya adalah memperkenalkan budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Kemudian kalimat penjelas atau pendukung berikutnya adalah masyarakat Kabupaten Sukamaju merasa sangat senang. Kemudian selanjutnya acara ini selalu dinanti oleh masyarakat. Kemudian nomor 3 pertanyaannya, tuliskan gagasan pokok pada paragraf kedua teks tersebut. Jawabannya adalah Riko dapat menemukan anjungan-anjungan yang menyajikan keberagaman setiap daerah pada pesta budaya tersebut. Nomor 4 pertanyaannya, tuliskan ringkasan teks tersebut. Jawabannya adalah
Hari Minggu di alun-alun kota tempat tinggal Riko diadakan pesta budaya. Acara ini selalu diadakan setiap tahun menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Pada acara ini terdapat anjungan-anjungan yang menyajikan keberagaman setiap daerah. Nomor 5, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan ringkasan yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan jawabannya adalah A. Mengungkapkan kembali isi tulisan asli dengan kalimat tunggal. Merangkum frase menjadi kata. Kalimat tunggal menjadi frase dan kalimat majemuk menjadi kalimat tunggal. Kemudian selanjutnya dapat menghilangkan ilustrasi, contoh dan deskripsi jika memungkinkan. Selanjutnya menyingkirkan semua keterangan, mempertahankan susunan gagasan asli dan juga menggunakan bentuk bahasa tidak langsung. Nah, anak-anakku kelas 4, selanjutnya kalian buka lagi LKS-nya halaman 93 tetap pada tema 1. Nomor 1, berikut ini bukan cara membuat ringkasan berdasarkan teks lisan adalah, jawabannya yaitu D. Membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali sehingga memahami teks yang kalian baca. Nomor 2, urutan yang benar membuat ringkasan suatu cerita adalah, jawabannya adalah B. Membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, gunakan kalimat baru dan ketentuan tambahan. Nomor 3, bacalah teks berikut. Kirana dan 4 temannya mendapat tugas dan selanjutnya. Kemudian pertanyaannya nomor 3, gagasan pokok bacaan tersebut adalah, jawabannya yaitu B. Kirana dan 4 temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nomor 4, bentuk singkat dari naskah asli suatu bacaan disebut titik-titik. Jawabannya adalah ringkasan. Selanjutnya kalian buka halaman 94. Nomor 5, manfaat ringkasan adalah membantu kita dalam titik-titik. Jawabannya adalah A. Mengingat isi sebuah buku atau karangan. Sekarang yang B, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4, yaitu ketika liburan sekolah dan selanjutnya. Pertanyaannya nomor 1, tuliskan gagasan pokok paragraf pertama, yaitu jawabannya ketika liburan sekolah Dayu dan keluarganya pergi berlibur ke Pulau Belitung. Kemudian nomor 2, tuliskan gagasan pendukung atau kalimat penjelas pada paragraf pertama. Jadi kalimat penjelas pertama yaitu pulau ini terletak di sebelah timur Pulau Sumatera, tidak jauh dari Pulau Bangka. Kemudian kalimat penjelas kedua, ketika di sana mereka berwisata dengan perahu untuk menyusuri pulau-pulau dengan ragam indah yang berbeda. Kalimat penjelas ketiga yaitu mereka juga sempat berwisata ke berbagai pantai. Nomor 3, pertanyaannya, tuliskan gagasan pokok paragraf kedua. Jawabannya adalah keindahannya di Pulau Belitung. Ini pokok gagasan pokok. Kemudian nomor 4, tuliskan gagasan pendukung paragraf kedua atau kalimat penjelas, yaitu pasir putih yang terbentang luas di pinggir pantai. Ini
kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas kedua, ada pulau batu granit hitam yang memikat berjajar mengelilingi pantai Tanjung Tinggi. Kemudian berikutnya kalimat penjelas ketiga, yaitu terlihat pula keindahan laut yang berwarna biru. Kemudian selanjutnya nomor 5, tuliskan cara membuat ringkasan. Jadi cara membuat ringkasan, yang pertama jawabannya yaitu bacalah bacaan dengan baik. Kedua, pahami isi keseluruhan bacaan. 3, temukan gagasan pokok ataupun kalimat utama. Kemudian yang keempat, kembangkanlah kalimat utamanya sesuai dengan isi bacaan dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anakku kelas 4, itulah pembahasan tentang bahasa Indonesia pada tema 1. Minggu depan kita akan membahas bahasa Indonesia tema 2. Oleh karena itu, kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing tentang bahasa Indonesia pada tema 2. Halamannya yaitu halaman 30 ya. LKS tema 2 bahasa Indonesia halaman 30 dan 31. Kemudian kalian juga kerjakan halaman yaitu 62 itu ya, A dan B. Kemudian kerjakan lagi pada halaman 91 dan 92 di buku tulis jawaban saja, sehingga minggu depan kita tinggal membahasnya dan japri ke Pak Guru secepatnya. Dan Pak Guru kasih waktu 1 minggu ngerjakan LKS bahasa Indonesia tema 2. Berarti sampai 1 minggu ini kalian kerjakan, dan minggu depan hari Sabtu kita bahas tema 2 di LKS. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.